Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Cindy Aulia Salsabila. Saya Nadia Tun Solihah. Saya Sadiwa Pratma Viena. Saya Yolanda Fauzia. Video kali ini Kami akan menjelaskan tentang Perkembangan pada masa remaja di SMP atau MTS. Simak videonya ya. definisi remaja. Masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisional, masa perubahan, masa mencari identitas diri, masa usia bermasalah, masa usia menyeramkan, masa tidak realistis, dan ambang menuju kedewasaan. Masa remaja atau yang sering disebut dengan pubertas merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan, serta mempelajari perilaku dan sikap baru menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak-anak dan juga bukan seorang dewasa. Sifatnya sebagian tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Masa remaja menurut psikologis Stanley Hall adalah masa badai dan stres. Ini menunjukkan bahwa masa remaja adalah periode badai dan tekanan mental, atau ketika transformasi fisik, intelektual, dan emosional seseorang memicu perasaan tidak puas dan keraguan dalam dirinya, serta menimbulkan konflik di lingkungan sekitar. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, cemas, gelisah, sentimen, dan nervous. Perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa remaja di SMP terdiri dari perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Yang pertama ada perkembangan fisik, yaitu terjadinya perubahan ukuran serta proporsi tubuh. Terdapat ciri-ciri seks primer seperti matangnya organ seks pada laki-laki yang memungkinkan terjadinya mimpi basah, dan pada perempuan yang memungkinkan terjadinya haid. Selain itu, terdapat ciri-ciri seks sekunder seperti suara laki-laki mulai serak dan tumbuhnya jakun. Sedangkan pada perempuan, pinggul dan payudaranya mulai membesar. Dalam perkembangan fisik ini, penampilan laki-laki dan perempuan semakin berbeda, sehingga mulai timbul daya tarik antara lawan jenis. Yang kedua, ada perkembangan intelektual. Pada remaja, kemampuan otaknya untuk berpikir itu tumbuh seiring dengan perkembangan fisiknya yang cepat. Remaja mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Mereka mulai dapat berpikir secara logis, sehingga dapat memperkirakan apa yang mungkin terjadi, dapat mengambil keputusan, serta dapat menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, ada perkembangan emosional. Perkembangan emosi pada remaja ini seringkali memiliki energi yang tinggi, emosinya yang bergejolak, dan pengendalian diri yang belum sempurna. Remaja itu sering mengalami perasaan gelisah, cemas, serta kesepian. Yang keempat ada perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya itu bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya, karena keberhasilan dalam pergaulan itu akan menambah rasa percaya diri mereka. Sedangkan ditolak dalam kelompok itu merupakan hukuman yang paling menyakitkan bagi mereka. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang aturan, dan menentang campur tangan dari orang dewasa. Yang kelima ada perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja diartikan sebagai pengajaran kepada remaja tentang baik buruk, benar salah, akhlak, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi agar remaja itu dapat membentuk perilaku tanpa harus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam dengan hukuman seperti mereka pada masa kecil. masalah perkembangan remaja SMP adalah remaja yang masih tidak yakin dengan identitas mereka, yang suka membuat kesalahan, yang ingin membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka luar biasa, brilian, dan lain sebagainya. Dan beberapa tugas untuk perkembangan remaja SMP diantaranya yaitu: yang pertama, mampu menerima tubuh seseorang dan berbagai sifatnya. Yang kedua, mendapatkan kemandirian emosional dari orang tua dan tokoh lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan belajar untuk bekerja sama baik secara individu maupun dalam kelompok. Yang keempat, menentukan panutan identitasnya. Yang kelima,
menerima diri sendiri, dan percaya pada keterampilannya sendiri. Yang keenam, meningkatkan keterampilan diri sesuai dengan standar, cita-cita, dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang terakhir, mampu bertingkah seperti orang dewasa. Berikut mengenai tantangan dan solusi dalam proses perkembangan remaja di masa sekolah menengah pertama. Yang pertama, perkembangan teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media sosial yang meningkat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosional anak. Anak-anak sering terpapar informasi yang berlebihan dan tidak terlalu sesuai dengan usia mereka atau mengalami cyberbullying yang dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan kecemasan. Solusinya yaitu seperti mengajarkan literasi digital pada anak-anak, termasuk cara mengidentifikasi informasi yang valid dan bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Lalu dapat juga menetapkan batasan waktu penggunaan perangkat elektronik dan media sosial. Hal ini dapat membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat dan mencegah gangguan konsentrasi. Yang kedua, mengenai tekanan akademis. Anak SMP mulai menghadapi tuntutan akademis yang lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Mereka harus menyesuaikan diri dengan peningkatan beban pelajar dan ujian. Solusi mengenai peristiwa tersebut, kita dapat mengajarkan keterampilan manajemen waktu dan strategi belajar yang efektif. Selanjutnya, sekolah juga dapat menyediakan layanan konseling dan program dukungan emosional untuk membantu siswa mengelola stres dan kecemasan terkait akademik. Lalu yang ketiga, mengenai masalah kesehatan mental. Remaja awal berisiko mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Kesadaran dan dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Solusinya yaitu sekolah dan komunitas dapat mengadakan seminar ataupun workshop mengenai pentingnya kesehatan mental dan cara menjaga kesejahteraan psikologis, serta memastikan bahwa siswa memiliki akses yang mudah ke layanan kesehatan mental termasuk konseling dan terapi. Contoh aplikasi nyata dalam kehidupan atau pendidikan. Yang pertama, pendidikan literasi digital di sekolah. Guru mengadakan program pelatihan literasi digital untuk siswa SMP. Program ini melibatkan cara membedakan informasi valid dari hoaks, etika penggunaan media sosial, dan pengelolaan waktu saat menggunakan teknologi. Siswa juga diajarkan cara mengatasi cyberbullying, seperti melaporkan atau memblokir pelaku. Yang kedua, ada program konseling sekolah. Sekolah menyediakan layanan konseling untuk membantu siswa yang mengalami tekanan akademis atau masalah kesehatan mental. Misalnya, siswa yang merasakan stres karena ujian diberikan sesi konseling untuk belajar manajemen stres, seperti membuat jadwal belajar yang terorganisir. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Siswa diminta membuat proyek kelompok untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, seperti kampanye melawan perundungan di sekolah. Melalui kegiatan ini, mereka belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan memahami nilai-nilai sosial, dan membantu perkembangan moral dan sosial mereka. Yang keempat yaitu program olahraga dan aktivitas ekstrakurikuler. Sekolah mengadakan kegiatan olahraga rutin atau ekstrakurikuler seni untuk membantu siswa menyalurkan energi fisik dan emosional, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun keterampilan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya. Aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan ini tidak hanya mendukung perkembangan remaja, tetapi juga membantu mereka menghadapi tantangan dalam masa transisi menuju kedewasaan. Masa remaja adalah periode transisi yang penuh perubahan fisik, emosional, intelektual, sosial, dan moral. Remaja SMP menghadapi tantangan seperti adaptasi terhadap perubahan tubuh, eksplorasi identitas, tekanan akademis, pengaruh media sosial, dan kesehatan mental. Dengan dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui pendidikan literasi digital, manajemen waktu, serta akses layanan kesehatan mental, remaja dapat menyelesaikan tugas perkembangan seperti menerima diri, mengelola emosi, dan mengembangkan kemandirian untuk mempersiapkan diri menuju kedewasaan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.